Bitcoin emang lagi tinggi-tingginya saat ini. Satu Bitcoin itu bisa sampai seharga satu rumah. Tapi gimana sih asal muasal Bitcoin itu tercipta? Di tahun 2008, dunia lagi kacau-kacaunya. Krisis keuangan sedang terjadi. Bank-bank di Amerika banyak yang ambruk, perusahaan finansial besar banyak yang bangkrut, orang banyak kehilangan tabungan, rumah, dan sehingga terjadi krisis kepercayaan terhadap sistem keuangan saat itu. It was one of the most profound events in generations with huge consequences for the American economy and households throughout the country. Di tengah kekacauan ini, muncullah seseorang atau mungkin sekelompok orang yang dikenal dengan nama misterius Satoshi Nakamoto. Dia atau mereka ngelihat kejadian krisis yang melanda ini nggak mau tinggal diam. Berangkat dari rasa kekecewaan kepada pemerintah atau perusahaan penguasa sistem keuangan saat itu, mereka itu nggak cuma ngeluh, tapi bikin solusi yang sangat-sangat revolusioner, Bitcoin. Harga mata uang kripto kembali meroket di perdagangan Selasa kemarin. Bitcoin bahkan kembali mencetak rekor tertingginya sepanjang masa. Ya, Bitcoin mengukir sejarah, melonjak ke rekor tertinggi nyaris 2 miliar rupiah per keping. Pada Oktober 2008, Satoshi Nakamoto ini merilis sebuah dokumen atau disebut juga dengan white paper dengan judul Bitcoin Peer-to-Peer Electronic Cash System. Jadi, white paper ini itu kayak manifesto kecil yang ngomongin visi Satoshi Nakamoto tadi. Sebuah sistem uang digital yang nggak dikontrol bank, pemerintah, atau pihak ketiga manapun. Tapi kenapa hal ini penting? Kenapa Satoshi Nakamoto gelisah dengan sistem kontrol keuangan bank atau pemerintah saat itu? Jadi ceritanya di sistem keuangan tradisional, bank dan pemerintah atau kalau di Amerika namanya The Fed itu punya kuasa yang sangat besar. Mereka bisa nyetak uang seenaknya yang kadang bikin inflasi. Mereka juga bisa nge-freeze rekening nasabah atau nge-charge biaya transaksi yang sangat mahal. Misal kalau kamu mau kirim uang ke luar negeri, bisa berhari-hari, belum lagi potongan biayanya. Nah, Satoshi ngelihat ini dan mikir, harus ada cara yang lebih adil, cepat, dan transparan. Maka lahirlah Bitcoin, sebuah uang digital yang berjalan di jaringan peer-to-peer atau person-to-person. Jadi nggak ada pihak bank atau perantara. Jadi kita bisa kirim uang kemana aja, ke siapa aja, tanpa harus lapor ke perusahaan atau pihak manapun. Dan yang bikin istimewanya adalah jumlah Bitcoin yang bisa tersebar itu maksimal hanya 21 juta Bitcoin. Kalau kita bandingkan dengan uang rupiah atau US dollar, itu ya suka pemerintah, mau cetak berapa duit suka-suka mereka. Terus semua transaksi yang terjadi di Bitcoin ini semuanya bisa kita lihat secara transparan karena dicatat di sistem buku besar digital yang disebut blockchain. Banyak yang bilang blockchain itu teknologi masa depan. Tapi sebenarnya apa sih itu blockchain? Jadi gini, blockchain itu kayak buku catatan digital raksasa yang nyimpen semua data transaksi. Bedanya, buku ini tuh nggak disimpan di satu tempat atau satu server kayak di bank, tapi disimpan di ribuan komputer di seluruh dunia. Jadi, nggak ada yang bisa ngotak-ngatik atau modifikasi atau ngapus datanya. Ya kalau mau ngotak-ngatik ya harus ngehack semua ribuan komputer tadi dan itu kemungkinannya sangat kecil. Memang Bitcoin itu belum sempurna, masih banyak kekurangan, harganya masih fluktuatif. Saat ini harganya 1,5 M lebih, 1 tahun ke depan mungkin di bawah 1 M, 2 tahun ke depan mungkin di atas 2 M. Tapi ide Bitcoin itu adalah sebuah inovasi teknologi abad ini. Yang penting kita harus ingat, ide dari terciptanya Bitcoin itu bukan cuma soal harga. Ini juga soal inovasi teknologi terbesar di abad ini. Bayangin, kita bisa punya uang digital, tanpa bank, tanpa perantara, tanpa otoritas yang bisa seenaknya mengatur-ngatur. Ini tentang kebebasan finansial, tentang desentralisasi, tentang transparansi yang nggak pernah ada sebelumnya. Dan ya mungkin Bitcoin sekarang belum sempurna. Tapi bukankah semua teknologi itu berawal dari tidak kesempurnaan, berawal dari banyak trial and error? Kalau kita lihat zaman dulu, internet itu banyak yang skeptis, banyak yang bilang scam,
media-media TV global bilang itu scam dan sebagainya. Sekarang tidak ada yang bisa hidup tanpa internet. Every business, no matter how large and no matter how small, will be on the internet in the year 2000. Ingat, Bitcoin itu adalah inovasi dan baru permulaan. Oke, itu aja video tentang asal muasal atau kisah terciptanya Bitcoin. Kalau kalian suka video ini, like, komen, dan subscribe. Komen kira-kira video apa atau topik apa yang ingin kalian tahu soal Web3, crypto, blockchain di video ini. Dan see you on the next video.